Banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih dengan memiliki banyak uang. Namun kenyataannya, ada banyak individu yang hidup nyaman dan bahagia tanpa menjadi kaya. Mereka bukan miliarder atau selebriti terkenal, tetapi mereka menikmati hidup dengan penuh kepuasan. Memang benar, dengan punya banyak uang, kita tidak perlu stres terhadap kebutuhan yang mendesak, hutang yang banyak, bahkan kita bisa memiliki apa saja yang kita inginkan. Namun perlu diperhatikan juga, ada orang yang mapan secara finansial, punya penghasilan besar, aset miliaran rupiah, ternyata hidupnya tertekan juga. Ada yang larinya ke narkoba, ada yang bercerai dengan pasangannya, bahkan ada juga yang bunuh diri. Bahagia itu tidak selalu berkaitan dengan uang dan kekayaan. Sebab kalau hanya diukur dengan uang, tentu hanya beberapa orang di dunia yang bahagia, yaitu mereka yang masuk kategori orang-orang terkaya di dunia. Ada berbagai cara menyenangkan dalam hidup tanpa harus mengeluarkan banyak uang, yaitu tergantung pada kebiasaan dan pola pikir seseorang. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan apa yang mereka miliki, menghargai pengalaman sederhana, dan menghindari tekanan untuk terus mengejar lebih banyak materi. Kali ini kita akan membahas 5 cara menikmati hidup tanpa harus kaya, versi calon orang bijak. Semoga bermanfaat. 1. Bersyukur dengan apa yang dimiliki. Seringkali, kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum kita miliki. Ingin kendaraan yang lebih bagus, rumah yang lebih luas, atau kesempatan berlibur ke tempat yang mewah. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar, sebenarnya ada banyak hal dalam hidup yang layak kita syukuri. Rasa syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih atau alhamdulillah. Tapi lebih dari itu, ini soal pola pikir dan cara kita memandang hidup. Bangun pagi dalam keadaan sehat adalah nikmat. Memiliki orang-orang yang peduli, pekerjaan yang cukup, atau bahkan waktu untuk istirahat, itu semua layak dihargai. Menurut beberapa penelitian, rasa syukur terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, dan bahkan memperbaiki kualitas tidur. Karena ketika kita bersyukur, fokus pikiran kita bergeser dari kekurangan menjadi pada apa yang sudah ada. Dan semakin sering kita menyadari hal-hal baik dalam hidup, semakin besar pula rasa cukup dan kepuasan yang kita rasakan. 2. Nikmati waktu dengan orang tersayang. Di tengah kesibukan sehari-hari, terkadang kita lupa bahwa salah satu sumber kebahagiaan terbesar justru datang dari hubungan dengan orang-orang terdekat. Entah itu keluarga, pasangan atau sahabat, kebersamaan yang hangat bisa memberi energi positif yang luar biasa. Kebahagiaan sejati seringkali bukan hanya berasal dari hal-hal material, melainkan dari koneksi emosional yang kita bangun dengan sesama. Menghabiskan waktu bersama orang tersayang tidak selalu harus mewah atau mahal. Kita bisa melakukannya dengan makan malam sederhana sambil ngobrol, menonton film bareng di rumah, atau jalan kaki sore sambil bercerita. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat biasa, tapi justru disitulah letak nilai emosional yang mendalam. Waktu bersama orang tersayang bukan hanya memperkuat hubungan, tapi juga menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi hidup. Seringkali, perasaan cemas atau stres dapat berkurang hanya dengan bercerita kepada seseorang yang mau mendengarkan. 3. Temukan kebahagiaan dari hal sederhana. Tidak semua kebahagiaan harus datang dari hal besar. Justru seringkali, kebahagiaan sejati muncul dari hal-hal kecil yang sering kita lewatkan begitu saja. Kita hidup di era yang penuh tuntutan dan ekspektasi. Banyak orang merasa harus mencapai sesuatu yang besar dulu, baru boleh merasa bahagia, seperti punya karir gemilang, rumah impian, atau pencapaian tertentu. Padahal jika kita lebih peka, hal-hal kecil dalam keseharian bisa menjadi sumber kebahagiaan yang tulus dan mendalam. Misalnya saja, menikmati secangkir kopi sambil melihat hujan turun,
mendengarkan lagu favorit di pagi hari, melihat matahari terbenam setelah hari yang melelahkan, atau sekedar bisa tertawa lepas karena hal lucu yang sederhana. Hal-hal sederhana seperti ini mungkin tidak akan diunggah di media sosial atau dianggap istimewa, tapi justru itu adalah momen yang mengisi hati dan seringkali membuat kita tersenyum tanpa alasan. Ketika kita terbiasa menghargai momen kecil, kita melatih diri untuk lebih hadir dan sadar dalam hidup. Ini yang sering disebut dengan sebuah kondisi di mana kita menikmati saat ini, tanpa terbebani masa lalu atau terburu-buru mengejar masa depan. Dengan cara ini, kita jadi lebih mudah merasa puas, sehingga tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. 4. Kurangi membandingkan diri di sosial media. Sosial media bisa jadi tempat yang menyenangkan, penuh inspirasi, hiburan, bahkan peluang. Tapi di sisi lain, tanpa kita sadari media sosial juga bisa menjadi sumber rasa tidak puas terhadap hidup kita sendiri. Setiap hari, kita disuguhkan potongan kehidupan orang lain, seperti pencapaian, liburan, barang-barang mahal, tubuh ideal, pasangan romantis, dan lain sebagainya. Hal ini membuat kita jadi mudah merasa, kok hidup aku biasa aja ya? Ingatlah, apa yang kita lihat di media sosial bukanlah keseluruhan cerita. Itu hanyalah cuplikan terbaik dari hidup seseorang yang disaring, dipoles, dan dipilih sedemikian rupa agar terlihat menarik. Bahkan orang yang tampak sempurna di media sosial pun punya masalah, beban, dan hari-hari sulit, hanya saja tidak mereka tampilkan ke publik. Ketika kita terus membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita akan sulit merasa cukup. Padahal standar setiap orang berbeda, dan perjalanan hidup pun tidak bisa disamakan. Lebih buruknya lagi, kebiasaan membandingkan diri bisa memicu rasa iri, cemas, minder, bahkan depresi, meskipun sebelumnya kita baik-baik saja. 5. Lakukan hal yang kamu suka, sekecil apapun itu. Di tengah rutinitas yang padat dan tuntutan hidup yang tidak ada habisnya, kita sering lupa memberikan ruang bagi diri sendiri untuk melakukan hal yang benar-benar kita sukai. Padahal, melakukan sesuatu yang kita nikmati walau sederhana, bisa menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Melakukan hal yang kita sukai bukan berarti harus selalu produktif atau menghasilkan uang. Terkadang, justru kegiatan kecil yang tampak tidak penting, itu yang menjaga kesehatan mental dan memberikan semangat baru dalam menjalani hari. Misalnya membaca buku favorit, melakukan hobi yang disukai, atau bahkan menonton ulang film yang kita sukai sejak dulu. Hal-hal seperti ini bukan buang-buang waktu. Ini adalah bentuk self-care atau bentuk perhatian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Saat kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, tubuh kita memproduksi hormon kebahagiaan seperti dopamin dan serotonin. Efeknya bukan hanya membuat kita lebih rileks, tapi juga meningkatkan fokus, kreativitas, dan bahkan memperbaiki suasana hati dalam jangka panjang. Selain itu, aktivitas yang menyenangkan juga bisa menjadi pelarian sehat dari tekanan hidup. Bukan untuk lari dari masalah, tapi untuk memberi jeda agar kita bisa menghadapinya dengan kepala lebih dingin. Itulah 5 cara menikmati hidup tanpa harus kaya, versi calon orang bijak. Ingatlah, hidup itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa dalam kita bisa menikmatinya. Jadi, mari kita nikmati hidup mulai dari sekarang, dengan cara yang sederhana. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe ya.